Alright, balik lagi bersama gua Taka FX. Jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang imbalance atau ICT bilang itu fair value gap. Kemarin kita udah ngebahas semuanya dari market structure sampai ke rally base rally supply demand. Dan di sini gue bakal ngebahas juga supply demand yang kuat tuh kayak gimana. Drop base drop, supply demand, RBR, supply demand yang kuat tuh kayak gimana? Gue bakal ngebahas juga di sini sama imbalance. Imbalance tuh kayak gimana sih, Bang? Imbalance tuh pokoknya ICT bilang itu fair value gap, sama aja lah intinya imbalance juga. Pokoknya kalian pahamin dulu aja semua yang video di sini, kalian tuh kedepannya pasti udah bisa trading mandiri. Udah pahamin dulu. Gue bakal ngebahas kenapa harus entry di area supply demand, kenapa harus entry di area imbalance. Kenapa? Pasti ada alasannya. Nggak mungkin kan gue bikin video, lu entry-nya di area supply demand aja, nggak usah di imbalance. Nggak mungkin kayak gitu. Terus gue bilang lagi, lu entry di imbalance aja, nggak usah di supply demand. Nggak mungkin gitu juga kan. Pokoknya kalian pantengin aja, semuanya pahamin aja. Jangan sampai di skip. Ini pokoknya daging semua nih. Kalian harus paham lah intinya. Langsung aja ke chartnya, gue bakal ngebahas apa itu imbalance, ya fair value gap juga lah. Apa itu fair value gap. Oke, langsung aja, gas. Let's go. Oke, jadi di sini gue udah di chartnya ya. Di sini gue mau ngejelasin masalah imbalance dulu. Imbalance itu apa ya bahasanya, fair value gap apa imbalance ya enak ya? Imbalance aja deh. Imbalance itu gini. Imbalance itu bergerak ketika harga itu gimana ya? Imbalance itu bergerak ketika harga melebihi gitu. Harga sebelumnya melebihi harga sebelumnya lagi. Contoh gini. Setiap harga itu mempunyai yang namanya wick, yang namanya sumbu. Kalau kalian nggak tahu wick itu sumbu. Setiap harga, setiap candle itu mempunyai yang namanya sumbu. Nggak ada gitu candle yang polosan cuman kotak doang, yang kotak doang kayak gini. Nggak ada. Pasti ada sumbu di salah satunya. Mau di atas, mau di bawah, itu pasti mempunyai yang namanya sumbu atau wick lah kita bilangnya. Nah, di sini imbalance itu begini. Kita perhatiin arah harganya, dia mempunyai wick di area imbalance-nya begini. Contoh, ini kita lagi ngebahas yang lagi uptrend dulu ya. Ini yang lagi uptrend. Harga candle pertama udah pasti mempunyai yang namanya wick, kedua wick, ketiga wick. Oke. Jadi gimana Bang imbalance itu? Imbalance itu ketika wick candle ketiga dia tidak mendekati wick candle pertama. Kayak gini, ini ada jaraknya kan? Ini ada jaraknya. Nah, ini ada jaraknya. Masih jauh lah jaraknya mendekati wick yang candle pertama. Itu kita bisa sebut namanya imbalance. Oke, paham? Wick candle ketiga itu jauh jaraknya sama wick candle pertama. Itu bisa kita sebut namanya imbalance. Nah, kayak gini kalau kita tarik. Nah, ini imbalance. Kalau kita tandain begini. Ada lagi yang namanya balance. Ini namanya imbalance ya kayak gini. Paham kan? Pokoknya wick candle ketiga itu tidak mendekati wick candle pertama. Namanya imbalance. Kalau balance tuh begini. Nah, wick candle ketiga itu sejajar sama wick candle pertama. Ini namanya balance. Nah, kalau kita tarik begini. Set, dekat banget tuh. Ini balance, seimbang. Jadi kalian jangan pernah entry ketika harga membuat balance. Kita fokusnya di situ ada supply, di situ ada imbalance. Fokusnya kayak gitu. Pokoknya intinya yang kuatnya, supply demand yang kuat itu berbarengan yang namanya imbalance bareng. Ketika ada contoh, ketika ini kan supply nih, ini supply di sini. Demand, sorry. Ini kan demand. Ini demandnya di bawah sini kan. Demand di sini, tandain. Terus dia membuat yang namanya imbalance di sini. Nah, berarti ini adalah area demand yang kuat. Harga akan mengambil area demand tersebut untuk melanjutkan kenaikannya. Oke, itu kita ngebahas masalah trend uptrend. Kalau lagi downtrend gimana, Bang? Lagi downtrend juga sama. Wick candle pertama itu tidak boleh sama wick candle ketiga, kebalikannya lah. Kalau downtrend kalian ambil imbalance-nya itu dari wick bawah yang candle pertama dan candle ketiganya dari wick yang atas.
Nah, kayak gini. Kalau lagi uptrend, kalian lihatnya wick candle pertama yang di atas sama wick candle ketiga di bawahnya. Paham ya? Paham ya? Ini wick candle ketiga di bawahnya. Ya kan? Ini wick candle pertama di atasnya. Nah, jadi begini. Kalau lagi uptrend, kita entry di area imbalance, kalau nggak di area demand. Nah, kalau lagi downtrend, kalian ambil wick candle pertama di bawahnya sama wick candle ketiga di atasnya. Kebalikannya lah kayak gitu. Oke, gini aja deh, langsung gue jelasin deh. Kita langsung masuk aja ke chartnya ya. Simpelnya kayak gini, simpel ya. Sabar bro, gue ngopi dulu bro. Mana nih? Kalian fokus cara gue entry, lihat cara gue entry. Ini pokoknya video panjang. Kalian fokus cara gue entry. Pertama, bentar gue nge-vape dulu, oke? Enak banget nge-vape. Pertama, kalian lihat dulu. Ini market sebelum lagi membuat cerita apaan sih? Kita lihat ke belakang. Kita lihat, oh lagi uptrend. Kalau pakai trendline begini. Sebenarnya kalian gak usah bikin higher high higher low, itu udah kelihatan kalau lagi uptrend. Tuh begini. Pertama, kalian bikin dulu yang namanya market structure. Bikin, oke. Jangan sampai nggak bikin. Awas aja kalau lo nggak bikin lo. Lo pokoknya harus bikin yang namanya market structure biar tahu trennya itu kemana, sama lo tahu area supply demand-nya. Kayak gini dulu, bikin market structure-nya. Bebas lah lo mau bikin dari mana lah. Udah paham semua kan? Nah, berarti ini market lagi uptrend. Imbalance-nya kayak gimana bang? Imbalance tuh begini. Simpelnya kayak gini ya. Ini kan area, ini area demand. Oke, ini demand, tandain dulu. Set. Nah, ini area demand. Imbalance tuh kayak gini. Ini wick body pertama, itu ada jaraknya kayak gini. Set. Nah, ini namanya imbalance. Oke? Kelihatan ya, ini imbalance. Wick body pertama sama wick body ketiga itu ada jarak. Lihat, gua zoom deh tuh. Ada jarak jauh dia. Ini namanya imbalance. Harga akan merespek ke area imbalance-nya dulu, kemudian melanjutkan ke area demand-nya. Paham? Pokoknya supply demand yang kuat itu bareng sama area imbalance. Oke, paham nggak? Area supply demand yang kuat itu adanya area imbalance. Kayak gitulah simple ya. Ini kan area demand kan. Terus dia ada area imbalance. Ini imbalance nih. Ya udah, berarti ini area demand kuat. Area demand kuat, lihat. Harga merespek area imbalance-nya dulu. Terus dia merespek ke area demand-nya. Paham? Terus dia naik. Naik. Dapat berapa ratus pip kita di sini. Ingat ya. Gua nggak saranin lu trading di time frame kecil. Gua saranin paling kecil H1. Terserah lah, lu sukanya time frame berapa terserah. Tapi gua nggak saranin. Kalau lu masih batu, terserah lu. Duit lu kan, lu yang ngatur. Cuman kalau saran gua, lu main di H1 aja. Kalau saran gua. Oke, ini kan udah di respect semua kan, udah di respect. Berarti harga udah nggak bakal ke area sini lagi. Kita lihat. Nah, ini area apa? Ini area apa? Area apa? Demand. Betul, demand. Imbalance-nya mana bang? Imbalance-nya nggak ada. Imbalance-nya nggak ada di sini. Lihat, mana imbalance? Nggak ada kan? Emang ini imbalance? Ini bukan. Ini ke sini. Bukan. Wick-nya terlalu kecil. Ini bukan imbalance. Jadi area demand yang ini itu lemah. Area demand yang ini lemah. Oke? Paham? Area demand ini lemah. Harga nggak akan ngerespek ke area demand yang itu. Oke, lanjut aja gini deh. Pertama gini, kalian bikin dulu market structure-nya. Ingat ya, kalau kalian analisa, kalian harus bikin dulu market structure-nya. Jangan gitulah. Jangan mentang-mentang udah paham trendline, udah paham yang lain, lu lupain gitu sama market structure-nya. Jangan kayak gitu bro. Pokoknya kalian bikin dulu market structure-nya. Kalau udah bikin market structure-nya, kalian pakai trendline. Gini lah, biar gue contohin biar anak kayak gini.
Pertama bikin nih market structure ya kan. Set gini. Nah, kelihatan ini higher high semua, higher high, higher low, higher high. Ini lower low, higher low, higher low. Nah, gini. Ini market structure kayak gini. Udah kelihatan kan? Kalian pakai trendline. Set. Oh, berarti trennya lagi uptrend. Dia kena trendline, mantul, kena trendline, mantul. Kita udah tahu nih market lagi uptrend. Ingat, fokusnya cari yang namanya buy. Jangan pernah ngelawan tren. Kalau tren lagi uptrend, lu fokus buy, lu bisa dapat ribuan pips. Bisa dapat, wah gila sih. Pokoknya jangan pernah ambil sell. Kalau pengen scalping bisa aja ngambil sell di area resisten. Tapi gua nggak saranin. Kalau lu masih batu terserah lah, duit lu kan, lu yang ngatur, lu yang semua kelola, ya udah. Pokoknya gua nggak saranin lah. Oke, lanjut. Kita udah tahu nih market lagi uptrend. Ya, bentar. Nah, kita lihat dulu nih, jangan buru-buru entry. Lihat dulu kemana nih arah harga ke depannya nih. Set. Oke. Nah, kita lihat. Ini ada demand. Ini demand. Ini video agak lama lah, biar lo bisa trading mandiri langsung. Ini demand. Gapnya mana bang? Gapnya di sini belum kelihatan. Ini bukan gap. Ini bukan imbalance. Ini bukan fair value gap karena sumbunya mendekati sama yang ini. Ini namanya balance. Oke, berarti ini lemah. Nah, ini demand lagi. Ini demand, tandain dulu. Kita tinggal cari area imbalance-nya. Ada nggak nih? Oke. Nah, imbalance-nya belum kelihatan. Nah, ini imbalance. Ntar, oke. Enaknya yang inilah. Enaknya yang ini demand-nya. Ini imbalance nih. Body week yang pertama sama yang ketiga itu jauh jaraknya, lihat, ya kan? Gue bakal entry buy di sini. Tapi gue entry-nya di area supply, di area demand di sini. Set gue SL 40 pips di sini. TP-nya di sini lah, nggak usah jauh-jauh lah. Kita lihat apakah dia akan nge-respect. Oke, ini nggak di-respect. Dan dia membuat area demand yang baru. Oke, ini kita hapus aja. Ini nggak di-respect. Ini nggak di-respect. Udah, hilangin aja demand-nya. Iya demand-nya. Ini dia membuat area demand yang baru. Ini demand baru. Set. Nah, kita cari yang namanya imbalance-nya. Imbalance-nya mana bang? Ini imbalance nih. Ini kelihatan nih. Lihat. Nah, kelihatan kan? Jauh tuh, masih ada jarak tuh. Kalau dia dekat aja ke sini, week-nya, itu namanya balance. Ini masih kita sebut imbalance. Set. Kita tandain dulu imbalance-nya. Gue bakal entry buy. Gue tetap entry buy di sini. Gue nggak mau ngelawan trend. Gue entry buy di sini lah, di sini pas ini. Set. Sinilah. SL gue selalu 40 pips karena gue mempunyai data backtest. Nih kalian nantilah bahas backtest ntar lah. Gue bahas ini dulu. TP gue di sinilah, di atas week ini 170 pip 1/4. Gue bakal entry buy di sini. Kena hit nggak nih? Kena nggak sih? Belum. Oke, kena hit. TP, tulis dulu TP1. TP1. Gantilah warnanya. TP1 berapa nih? Berapa pips ini kita? 170 pips. 170 pips. Di sini videonya agak panjang ya. Gue bakal
ngeliatin cara entry gua tuh di area supply demand kayak gimana sama area imbalance. Ini udah TP, jangan entry lagi di sini. Udah cukup sekali aja, lu udah profit 170 pip, itu udah gacor banget. Kita lihat lagi ke depannya kayak gimana nih. Ntar kita lihat dulu. Apakah dia menembus higher low ya? Nah, higher low ditembus. Kita bikin market structure-nya. Tadi gimana tadi? Tadi market structure gini kan? Gini. Gini. Mana sih? Gini deh. Nah, langsung ke sini. Yang gue bilang kemarin, di part kemarin gue bilang, yang part keberapa lah gue lupa. Ketika harga menembus area higher low, ini kan higher low kan, ini higher low. Kalau ICT bilang ini area change of character. Ini higher low. Nah, ketika harga menembus area higher low dan dia membuat lower low yang baru, ini lower low yang baru kan, ini lower low yang baru, berarti harganya udah bukan uptrend lagi. Uptrendnya udah habis. Cukup sampai sini doang dia. Kita udah profit 170 pip. Berarti uptrendnya udah habis, cukup sampai sini doang. Udah habis uptrendnya ya kan. Kalau ICT bilang ini change of character di sini, dia membuat change of character. Berarti kita di sini commit sell, entry-nya entry sell. Jangan entry buy lagi, soalnya higher low-nya di sini udah ditembus. Dia membuat lower low yang baru. Kalau lu masih belum paham, gua nggak paham lagi sih ngajarin lu kayak gimana. Pokoknya lu tonton lah dari part 1 lah biar lu paham gitu, biar lu trading mandiri nggak usah pakai sinyal lah. Goblok gitu masih pakai sinyal. Trading mandiri bro, sekarang zaman trading mandiri. Udah enak. Gue bakal entry sell di sini. Kita lihat dulu area demand-nya. Ini demand. Demand lagi supply. Sekarang kita cari area imbalance. Imbalance-nya mana bang? Ini imbalance nih. Ini kelihatan. Ini imbalance nih. Set. Nah, lihat. Body yang pertama, wick-nya itu jauh jaraknya sama yang ketiga. Ini kita bisa sebut area imbalance. Kalau dia mendekati body wick yang pertama, namanya apa? Balance, betul. Gua tetap bakal entry sell. Karena di sini uptrendnya ini udah habis, bro. Dia membuat lower low yang baru, higher low ini di break, ditembus. Ya udah, dia udah reversal, udah pergantian trend. Gue bakal entry sell di sini. Gua tetap entry di area supply. Kenapa sih bang lu selalu entry di area supply demand, gak pernah di area imbalance atau fair value gap? Ntar lah, itu ada episodenya bro, ntar bakal gue bahas lah. Oke, di sini gue bakalan entry SL gue 40 pips. TP gue bentar. Ini area RBS, resisten become support. Nah, gue TP bakal di sini lah. 390 pip 1/9. Wah gila sih, gacor banget nih. Kita lihat ya, kena hit nggak nih? Oke. Kena nggak sih? Kena ya? Kena nggak? Oke, kena. Nah, gini. Lu kalau belum tahu BEP itu apa, SL plus itu apa, gini. Ini kan lagi running profit kan. Pindahin SL lu ke area entry, sini. Ketika harga menyentuh area entry, lu nggak bakalan minus, lu bakalan balik modal. Itu namanya BEP. Atau kalian pengen SL plus, kalian pindahin area SL-nya di area sini, di bawah harga entry. Jadi kalau harga kena SL plus lo itu, lo bakalan tetap untung tapi dikit. Oke, paham ya? Mana nih tadi nih? Aduh, kena acak-acakan kan? Intinya kayak gitulah. Kalau udah running profit tuh langsung BEP di situ. Tadi gue di mana sih entry? Di sini ya. SL 40 pips di sini. TP-nya di area RBS ini. Oke. Gue dapet 380 pip. Kena nggak nih, kena TP nggak nih? Bem. Oke, langsung kena TP. Tulis 380 pip. Tulis lagi di sini. TP 2. $380 pips.
Oke, ini kan udah TP kan. Nah, kalau udah TP ya udah, gue bakalan nyari lagi area supply sama imbalance-nya. Kita lihat, ini area supply, ini supply, ya. Imbalance-nya mana? Imbalance-nya nggak ada, berarti lemah. Lemah ini supply ini lemah. Coba kita lihat dulu, apakah ada lagi? Nah, nggak ada. Bang, ini kan imbalance bang, yang ini bang, imbalance. Bukan, ini bukan imbalance bro. Dia soalnya tidak mempunyai yang namanya wick. Nggak ada wicknya. Yang gue bilang dari tadi, yang di sini, yang di bawah tadi. Kalau market lagi downtrend, lu cari wick candle pertama sama candle ketiga. Kalau candle pertama itu di bawahnya, candle ketiga itu di atasnya. Pokoknya kebalikan dari uptrend. Ulang-ulang aja videonya lah, lu pasti paham lah. Ini kan gak ada wicknya, ini kan gak ada wicknya. Yang ini gak ada wicknya, wicknya ada di atas. Berarti ini bukan area imbalance, ini bukan. Oke, kita cari lagi. Pokoknya gue fokus sell aja. Oke, kita lihat di sini. Ini area supply tapi nggak ada area imbalance, berarti lemah sifatnya. Nah, ini supply. Dia membuat area imbalance. Nah, wick yang pertama ada sama ini, yang biru ini. Set. Nah, ini area imbalance. Gua tetap bakal entry di sini, sell di atas sinilah. Nah, SL gua 40 pips. Oke, TP gua bentar, gua lihat dulu ke belakang. Ini kita hilangin dulu market structure ya. Gue bakal TP di sinilah, 300 pip. Kena hit nggak ya? Coba kita lihat. Bem, apakah bakal turun terus? Apa ngambil dulu? Oke, ini area supply tapi nggak ada area imbalance. Gue nggak bakal ngambil di situ. Oke, lama cepetin dulu. Set, ngambil nggak dia? Ini supply tapi nggak ada imbalance. Oke, kita masih fokus yang atas. Oke, ini supply tapi nggak ada imbalance. Oke, kena hit yang atas. Yang atas kena hit, hampir SL. Bam. TP lagi, TP 300 pip. Ini hampir SL, dikit lagi SL. Gila, enak banget kan pakai supply demand doang kan? Supply demand sama imbalance. Berapa nih? 300 pip ya. TP 3, 300 pip. Pokoknya lu liatin cara gue entry di sini. 300 pip ini udah kena TP. Oke, kita hilangin dulu. Nah, ini kan area supply nih. Ini supply lagi kan. Ini supply. Set, gapnya mana bang? Nah, ini gap nih. Imbalance. Ini imbalance. Ini imbalance-nya lagi. Set, gua tetap entry sell di sini. Sabar, gua kecilin dulu, kegedean cu candlenya. Gua bakal entry di sinilah, tengah-tengah sini. Set, 40 pips, jangan tengah-tengah lah, di ujungnya lah. Biar dapat pucuk gitu, biar enak. Nah, TP gua di sini. 420 pip. Dapat nggak ya? Coba dulu. Udah langsung turun ya. Ini supply tapi nggak ada imbalance. Lemah. Oke. Kita lihat lagi. Oke. Sabar, kita bikin market structure dulu. Sabar ya. Gini. Bam. Gini. Oke, ini kan higher low. Ini lower high. Lower high-nya belum ditembus sama harga yang ini. Kalau ditembus, berarti harganya udah bukan downtrend lagi. Ini kan lagi downtrend kan, lagi downtrend. Kalau ditembus, harganya udah bukan downtrend lagi, berarti
reversal pembalikannya. Kita lihat dulu apakah ditembus apa enggak. Bam, bam, lama. Kita lihat ini area supply. Ini supply tapi nggak ada imbalance. Ini supply. Nah, ini supply nih. Ini ada imbalance. Ini supply. Set. Oh, nggak ada imbalance. Oh, ini dia imbalance-nya. Kita lihat dulu. Bam. Nah, ini imbalance. Ini kesini. Set. Ini imbalance. Gue bakal entry sell di atas inilah. SL 40 pips, TP-nya di sini 240 pip. Kita lihat. Bam, bam, kena hit nggak sih? Oh enggak ya, belum ya. Oke, kena SL 40 pips, tulis dulu baru SL sekali. SL 40 pips. Oke, kita lihat yang gue bilang tadi. Nah, kita lihat lagi nih higher low. Ntar kita hapus dulu deh, terlalu acak-acakan. Ini higher low. Mana sih? Aduh, ini gini. Nah, kita lihat kalau ini ditembus, berarti harganya udah bukan penurunan lagi. Dia udah ganti. Oke, ditembus ya, ditembus. Higher low, lower high ini tembus, berarti harganya udah uptrend. Kita cari uptrendnya. Ini kita hilangin. Orderan yang ini kita hilangin. Soalnya udah nggak valid. Trennya udah kenaikan. Sekarang udah reversal. Ini area demand. Ini demand. Ini imbalance. Cakep. Kita bakal entry buy di area demand di sini. Ya, mudah-mudahan dapat. Soalnya terlalu gede ini range-nya. Kotaknya gede banget kan, kotak supply ya. Gue bakal entry bentar. TP-nya di sinilah 190 pip. Kena nggak ya? Bam, bam. Oke. Ini ada area demand lagi yang baru. Ini demand yang baru. Ini kita hapus dulu. Orderan itu kita hilangin, kita cancel. Ini demand baru. Set. Tapi nggak ada imbalance. Dia nggak ada imbalance. Oke, kita masih pakai yang tadi berarti. Kita lihat lagi. Ini demand, ini imbalance. Udah. Ini sifatnya lemah ya. Demand yang ini lemah. Soalnya nggak ada imbalance. Kita masih pakai yang ini. 40 pips. TP-nya di sinilah atas ini. Nah, 260 pip. 1 banding berapa nih? 1 banding 6. Karena nggak ya? Op. Ini demand, mana demandnya nih? Ini demand. Nah, kita nemu lagi. Ini kita hapus. Order ini kita hapus. Kita nemu lagi nih. Yang baru. Ini demand. Set. Ini imbalance. Ini imbalance kan? Set. Nah, kita entry tetap di area demand-nya. Gue entry di situlah. Di atasan dikit lah. Set 40 pips. SL-nya, TP-nya gue bakal taruh di sini, swing high. Kena nggak ya? Bam, bam, bam. Wah, dia cuma nge-respect ke area fair value gap-nya doang. Ya udah, ini kita anggap bukan rezeki. Yang penting kita udah tahu analisa ke depannya harga bakal kayak gimana. Ini invalid, tulis lagi di sini. Nggak usah lah, nggak usah tulis lah, alay. Pokoknya ini bukan rezeki aja, ini bukan rezeki. Kita cari lagi nih. Dia cuma nge-respect ke area fair value gap-nya doang. Ini demand lagi kan, ini demand. Set, ini gap. Ini imbalance. Nah, gue tetap bakal entry di sini. Gue entry buy SL 40 pips. Nah, TP-nya di sinilah, swing high. Kena nggak nih?
Bam bam. Oke, dikit lagi kena bro. Atasan dikit aja. Atasan dikit kena tuh. Bam bam. Kena nggak? Aih, dikit lagi. Dikit lagi kena tuh. Aturan gue entry di atasan sini dikit nih. Di luar kotak ini nih. Kena tuh aturan. Udah TP duluan. Hilang tuh. 200 pip hilang. Udah, kita invalid 2 kali. Kalian hitung sendiri lah. Kita nggak dapat rezeki 2 kali. Ya udah anggap aja itu bukan rezeki lah ya, 2 kali. Kalian hitung sendiri, kita baru SL sekali. TP-nya lihat berapa ratus pip. Cuman ngandelin area supply demand imbalance. Yang gue bilang tadi, ketika harga membuat area supply atau area demand, kalian cari yang namanya imbalance. Kalau di situ ada imbalance, imbalance apa sih? Imbalance apa namanya? Ya udah kayak gitulah, fair value gap. Pokoknya setiap ada area supply demand sama area imbalance, imbalance apalah, fair value gap gitulah, kayak gitulah ya. Pokoknya setiap ada ribet banget anjing. Setiap ada area supply demand sama fair value gap, imbalance, itu namanya supply atau demand kuat. Kalau nggak ada area imbalance berarti itu sifatnya lemah. Paham ya? Pokoknya setiap ada area 2 itu fokus supply demand imbalance. Kalau nggak ada area itu, kalau nggak ada imbalance-nya berarti sifatnya lemah. Udah kayak gitu. Mungkin kedepannya gue bakal ngebahas kenapa dia cuma nge-respect di area fair value gap doang atau di area imbalance-nya doang. Kenapa? Ya ntar bakal gue bahas lah ke depannya. Ini mungkin videonya sampai sini aja, udah terlalu kepanjangan. Nah, gue mau ngebahas lagi nih. Untuk masalah Discord, gue bakalan buka Discord. Kalian tinggal lihat aja linknya di deskripsi. Tapi nanti jangan buru-buru bro, santuy. Kalau video ini tembus 200 like, gue bakalan share link Discordnya, ada di deskripsi. Tembusin dulu lah 200 like. Pokoknya segitu dari gua penjelasannya. Kalau kalian masih kurang paham, diulang-ulang aja videonya. Apa itu market structure, apa itu dan lain-lain, kalian ulang aja videonya. Jadi gini, gue bakal ngejelasin Discordnya tuh kayak gini. Nah, Discordnya tuh buat kalian tuh kayak begini. Nanti kumpulnya begini. Kalian bisa chattingan di sini. Apa itu pips? Mulai dari sini, terus cara backtest. Terus gue suka ngasih sinyal-sinyal outlook. Gue suka ngasih yang kayak gini. Analisa-analisa outlook yang buat sinyal swing ya. Kalian bisa pakai di sini, ntar terserah lah pengen pakai kayak gimana, terserah. Yang penting gue ngasih sinyal swing di sini buat Bitcoin, buat GJ sama UJ. Gue nggak terlalu banyak pair, yang gue jagoin cuman 4 pair doang. Gue udah backtest dari 4 pair ini pakai market structure dan hasilnya lumayan. Kalian bisa backtest nanti ya di sinilah cara-caranya. Intinya kayak gitu. Ini buat adu argumen kalian di sini di chat warga. Tembusin dulu 200 like, gue bakalan share linknya. Oke, thank you semuanya. Gue tak efek di sini. Kalian semangat belajarnya. Bye.